Halo semuanya, makasih udah milih untuk menonton video ini. Aku Nini dan selamat datang di Chiller, Chill with Thriller. Apa kabar kawan-kawan? Semoga kalian sehat selalu. Di episode kali ini aku akan membahas tentang kisah yang terjadi pada tahun 2007 di Stirling, Australia. Di mana ada seorang gadis yang berteman secara online, namun ternyata dia justru dihabisi oleh teman online-nya tersebut. Seperti apa kisah lengkapnya? Tanpa babi bu, ini dia The Story. Di sebuah kota kecil bernama Stirling, Australia, hiduplah seorang ibu dan juga anak perempuannya. Ibunya bernama Sonia Ryan dan anaknya bernama Carly Ryan. Carly lahir pada tanggal 26 Januari 1992 dan dibesarkan oleh ibunya. Carly tumbuh menjadi gadis yang baik, hangat, dan dicintai oleh banyak orang. Dia memiliki banyak talenta, dan dia juga sangat dekat dengan ibunya, dimana setiap Carly ini punya masalah, dia selalu curhat kepada ibunya. Sementara itu, Sonia, ibunya Carly, merupakan seorang ibu tunggal yang melahirkan Carly pada saat dia berusia 20 tahun dan menghabiskan waktunya untuk bisa membiayai Carly serta memberikan Carly kehidupan yang layak. Sonia juga memiliki seorang anak laki-laki yang lebih muda daripada Carly dan mereka pun hidup dengan bahagia. Pada tahun 2006, saat Carly berusia 14 tahun, dia mulai mengenal dan tertarik dengan mode serta budaya emo. Dia juga mulai bereksperimen dengan petualangan baru dan juga teman-teman baru. Di tahun yang sama, Carly diajak oleh teman-temannya untuk menghadiri sebuah party yang tidak sehat, yang pastinya minumannya bukan jus jeruk ya. Dan hal ini membuat Carly berakhir di rumah sakit karena keracunan minuman. Tetapi, Carly ini nggak seperti anak-anak yang keras kepala yang kalau dikasih tahu, "Mama nggak usah ikut campur urusan aku deh." Enggak, dia nggak kayak gitu. Dimana Carly ini dengan cepat menyadari bahwa teman-temannya ini adalah pengaruh yang buruk baginya, dan dengan kesadarannya sendiri dia keluar dari pergaulan itu. Jadi dia nggak temenan lagi sama teman-teman emonya itu. Namun, sebagai seorang remaja biasa, tentunya Carly ini haus akan pertemanan. Dia ingin menemukan bestie-bestie yang baru. Dan di sana dia mulai membuat akun MySpace. Tahun 2006, Facebook, Twitter masih dalam tahap pengembangan, sementara Instagram belum ada kayaknya ya. Jadi MySpace itu udah yang paling populer di kalangan anak muda pada masa itu. Kalau sekarang masih ada sih, tapi mungkin nggak se-hype dulu ya. Aku juga dulu daftar kayaknya, tapi nggak ngerti mainnya. Oke, jadi tahun 2006 Carly ini mendaftar di MySpace. Dia membuat akun di situs tersebut dan berharap bertemu dengan teman-teman yang cocok dengannya. Dan di sanalah dia bertemu dengan seorang pria bernama Brandon berusia 17 tahun. Jadi Carly 14, Brandon 17. Mereka ada gap 3 tahun. Brandon menggunakan nama akun Corp Koala, merupakan seorang gitaris kelahiran Texas yang tinggal di Melbourne bersama dengan seorang ayah tirinya bernama Shane yang berprofesi sebagai seorang security. Brandon dan Carly ini memiliki ketertarikan yang sama, mereka punya minat yang sama, mereka suka mendengarkan musik yang sama, jadi mereka tuh benar-benar nyambung. Dan awalnya Carly mikir ini akan menjadi sebuah kisah persahabatan, bahkan kisah percintaan antara dua sejoli. Akan tetapi, pertemuan yang dia kira akan berakhir dengan genre romance ini ternyata justru berakhir dengan genre thriller. Ketika sedang online, Carly dan Brandon ini bisa menghabiskan waktu mereka berjam-jam, dan Carly juga bercerita kepada ibunya Sonia bahwa dia bertemu dengan seorang pria yang baik di internet. Dia bilang kalau mereka punya hobi yang sama, mereka suka musik yang sama, dan Brandon ini adalah seorang anak laki-laki yang sangat bijak. Dia suka memberikan saran-saran ataupun nasihat-nasihat kepada Carly. Jadi memang yang disukai Carly dari Brandon ini tuh adalah betapa bijak dan dewasanya Brandon. Tapi karena Carly ini umurnya 14 tahun dan Brandon 17, ibunya merasa kalau mereka cukup punya jarak nih di usianya nih, sehingga ibunya menunjukkan kekhawatiran terhadap hubungan dua orang remaja ini. Namun Carly meyakinkan ibunya bahwa hubungan mereka ini adalah hubungan yang sangat positif dan Brandon selalu membawa dampak yang baik bagi dirinya. Jadi Sonia pun mulai mempercayakan semua ini kepada penilaian Carly. Carly pun mulai menjalani kisah cinta pertamanya, dan Sonia, ibunya, cukup merasa senang dengan kebahagiaan anaknya yang terlihat semakin ceria. Ayah tiri Brandon yang bernama Shane, yang tadi aku bilang merupakan seorang security, dia juga memiliki akun MySpace Shane gitu.
Dan dia sering mengomentari postingan-postingan Carly, sehingga Carly ini merasa kalau dia itu direstuin untuk pacaran sama anaknya, Brandon. Hal ini sangat berarti bagi Carly, terutama karena Carly ini juga merasa membutuhkan sosok ayah. Dia selama ini kehilangan figur ayah di kehidupannya, sehingga obrolan-obrolannya dengan Shane sedikit banyaknya mengobati perasaan Carly atas kebutuhannya terhadap peran ayah di kehidupannya. Singkat cerita, Carly pun mulai penasaran nih dengan Brandon, dan dia berkata, kita kan ada di negara yang sama nih, kenapa enggak untuk ketemu? Tapi Brandon selalu aja menolak dengan alasan-alasan kayak sibuk tugas, sibuk ekskul, apalah gitu. Pokoknya selalu ngasih alasan si Brandon ini. Dan pada Januari 2007, Carly memberikan Brandon undangan resmi untuk datang ke pesta ulang tahunnya, di mana Carly akan mengadakan pesta ulang tahunnya yang ke-15. Tetapi seperti biasa, lagi-lagi Brandon ini memberikan alasan. Di sana dia bilang kalau dia itu sebenarnya udah hampir banget nih berangkat, udah packing nih, tapi ibunya nyuruh dia gini-gini, jadi dia nggak bisa pergi. Nah, ini tuh bikin Carly sangat kesal dan dia ngambek sama Brandon. Di sanalah peran sang ayah, si Shane, dia ngechat Sonia dan dia bilang, halo, aku ayahnya Brandon. Dia memperkenalkan diri lah sebagai ayah dari pacar anaknya Sonia gitu kan. Dan dia bilang kalau dia punya kerjaan di kotanya Sonia, sehingga kenapa tidak untuk bertemu gitu. Sonia waktu itu tidak berpikir untuk menolak, tapi dia juga tidak percaya untuk bertemu dengan orang baru di rumahnya. Sehingga mereka pun mengatur janji untuk bertemu, minum kopi di luar. Di saat bertemu Sonia dan Shane itu mengenakan baju kaos yang ada emblem ataupun lambang security-nya, dan dia juga menunjukkan lisensi security-nya, jadi kayak tanda pengenal gitu. Nah, di sini Sonia jadinya percaya kan kalau Shane ini benar-benar namanya Shane dan dia benar-benar security, dia nggak bohong, dia emang ada kerjaan di sana. Mereka pun segera bertukar nomor telepon dan Shane bilang mungkin dia akan sering mampir karena dia sering punya pekerjaan di kota itu. Pada tanggal 26 Januari 2007 diselenggarakanlah pesta ulang tahun ke-15 Carly yang sudah ditunggu-tunggu olehnya. Sonia yang pada waktu itu ngopi-ngopi cantik sama Shane, dia sempat mengundang Shane untuk datang ke pesta ulang tahunnya Carly. Dan di sanalah Shane mengetuk pintu rumah Sonia dan dengan wajahnya yang sumringah dia masuk ke rumah itu. Dan orang lain yang wajahnya kalah sumringahnya adalah Carly. Carly merasa sangat bahagia dia bisa bertemu dengan Shane, ayah dari kekasihnya gitu kan. Dia merasa kayak hubungannya itu jadi lebih dekat dan lebih nyata dengan Brandon. Jadi dia kayak ketemu calon papa mertua gitu ya. Shane kemudian mengucapkan selamat ulang tahun kepada Carly dan juga memberikan kado yang merupakan pemberian Brandon. Jadi dia kayak kurirnya Brandon lah gitu, nyampein kadonya Brandon. Yang mana di malam harinya ketika kado itu dibuka oleh Carly, ternyata isinya adalah CD, you know, yang hot dan kostum perawat. Untuk apa itu? Sakit kali dia. Motor. Di hari ulang tahunnya itu, Sonia sebenarnya sempat beberapa kali mendapati Shane menunjukkan tatapan yang berbeda gitu ke Carly. Dia itu ngelihat Carly itu seperti orang yang tertarik gitu. Ya, you know lah, laki-laki ke perempuan gitu. Dan itu bener-bener kayak nge-scan dari bawah ke atas. Bayangin seorang ibu anaknya digituin, dia pasti punya naluri sebagai seorang ibu gitu kan, yang wah ini nggak bener nih. Dia sampai merinding dan merasa feelingnya ini jelas. Pada waktu itu sebenarnya bisa aja Sonia langsung mengusir Shane. Akan tetapi sayangnya nih yang sering kejadian nih, mengabaikan naluri sendiri. Jadi si Sonia ini mikir, mungkin aku aja yang parno, mungkin aku aja yang berlebihan. Ya udah, dilupain aja. Dan bahkan ketika malam harinya si Shane pamit untuk menginap di hotel, Sonia lagi-lagi karena dia terlalu baik atau gimana ya, dia menawarkan Shane untuk menginap di rumah mereka. Oke, nggak ditolak, langsung diiyain sama Shane dan dia pun menginap di rumah Sonia dan Carly. Akan tetapi pada pagi harinya, alangkah terkejutnya nih Sonia nih ketika dia masuk kamar anaknya dan mendapati ada Shane di sana tidur di ranjangnya Carly, dikelilingi oleh teman-temannya Carly. Aku baca beritanya tidur di ranjang Carly dikelilingi oleh teman-temannya Carly, tapi aku nggak tahu Carly ada di sana atau enggak. Yang jelas dia itu tidur di kamarnya Carly, di kasurnya Carly bahkan. Ibunya itu bener-bener ngamuk sejadi-jadinya dan dia mengusir Shane untuk keluar dari rumah itu. Dan dia tuh bukannya minta maaf, dia kan awalnya ramah ya, tapi tiba-tiba begitu dia diusir, dia benar-benar menunjukkan sifat yang defensif. Dia tuh nggak menurunkan ego dia dan dengan sombongnya dia mengambil tasnya lalu pergi dari rumah itu. Pada waktu itu Carly menangis memohon kepada ibunya untuk tidak memperpanjang masalah ini demi hubungannya dan Brandon. Dan ibunya selayaknya ibu-ibu lainnya, dia pastinya langsung menasihati Carly dan dia bilang, kamu duduk,
kita perlu bicara soal ini. Di sana, Carly benar-benar dinasehatin oleh Sonia tentang bagaimana hubungan ini tuh tidak sehat, terutama Shane yang sangat kelihatan kalau dia tuh bukan orang baik. Dan ibunya ini juga curiga dengan keberadaan Brandon. Ibunya tuh benar-benar sangat was-was dengan hubungan Carly dan juga Brandon ini. Sonia pun mendesak Carly untuk ekstra hati-hati di dalam komunikasinya dengan Brandon. Dan untuk Shane, ibunya Carly benar-benar tidak mengizinkan Carly untuk berkomunikasi kepada Shane tentang hal apapun. Pokoknya jangan pernah lagi chat-chatan sama Shane, ibunya bilang gitu. Pada waktu itu, Carly karena lagi-lagi dia anaknya penurut dan dia juga deket sama ibunya, Carly pun tertunduk dan menatap ibunya, kemudian dia berkata, "Oke, Mom." Selain memberi Carly aturan ketat untuk tidak berkomunikasi dengan Shane, Sonia juga mengirimi Shane email yang mengatakan dia akan melaporkan kepada polisi jika dia mendapati komunikasi antara Shane dan Carly dalam bentuk apapun. Mungkin kalian mengira Shane akan mengabaikannya, atau juga mungkin kalian menyangka dia akan minta maaf, tapi tidak. Yang ada Shane malah balik mengancam Sonia dengan kata-kata yang sangat tidak pantas. Dia juga mengancam akan menghubungi pengacaranya, dan bahkan dia juga mengancam akan membawa Carly untuk hidup bersamanya dan juga Brandon pindah ke rumah dia. Anak-anak siapa ya? Mau bawa anak-anak orang lagi? Enak aja. Pada tanggal 19 Februari 2007, di pagi hari, Sonia dan Carly bangun, sarapan bersama, serta mereka mengecat kuku bersama. Carly pada hari itu mempersiapkan dirinya untuk menginap bersama dengan teman-temannya. Namun, sebelum dia pergi, dia itu menghabiskan waktunya selama seharian bersama dengan ibunya. Dan sekitar pukul 4 sore di hari itu, dia berpamitan dengan Sonia, memeluknya, dan berkata, "I love you, Mom." Dia itu emang biasa untuk meluk ibunya dan bilang I love you gitu. Tapi di hari itu Sonia melihat kalau Carly ini sangat manja dan kayak nempel banget gitu sama dia pas mau pergi. Kenapa Carly semanja itu? Sonia tidak pernah tahu. Apakah Carly sedang merasa bersalah karena telah membohongi ibunya? Ataukah karena Carly punya firasat bahwa momen itu adalah pertemuan terakhir mereka? Keesokan paginya, polisi Australia Selatan mendapatkan sebuah laporan yang menyedihkan di mana seseorang menemukan sebuah tubuh dari seorang wanita muda yang mengambang di perairan Laut Dangkal, tepatnya di Horseshoe Bay, sekitar 80 km dari kediaman Sonia. Di sisi lain, Sonia berusaha terus-menerus untuk menghubungi putrinya, akan tetapi tidak ada jawaban. Dan ini sangat tidak seperti Carly, di mana Carly adalah seorang remaja berusia 15 tahun yang tidak pernah bisa jauh dari ponselnya. Di hari itu, sebelum jam 10 pagi, seseorang menelpon Sonia dan mengatakan bahwa dia menemukan tas yang merupakan tas milik Carly. Dan ada nomor telepon Sonia di sana, karena dia nggak berhasil menelpon Carly. Dan di sana Sonia mikir, kenapa nih tas anaknya ada di pinggir jalan, bukan sama Carly-nya sendiri. Hal ini membuat Sonia semakin khawatir, terlebih lagi anaknya nggak bisa dihubungin. Dan di sana dia memutuskan untuk segera menelpon orang tua dari teman menginap Carly, yang katanya dia mau nginep sama temannya ini nih. Di sana Sonia menghubungi orang tua dari temannya Carly tadi, dan seketika tubuhnya membeku, di mana dia pada akhirnya mengetahui bahwa anaknya tidak menginap di rumah temannya tersebut. Sonia pun segera menghubungi tim kepolisian dan mendeskripsikan ciri-ciri Carly. Akan tetapi, ketika petugas mendengar deskripsi tersebut, petugas ini menghela nafas dan dengan sangat menyesal memberitahukan kepada Sonia bahwa mereka baru saja menemukan sebuah tubuh gadis muda yang cocok dengan deskripsi Carly. Sonia pun harus berkendara jauh-jauh ke Horseshoe Bay dengan harapan bahwa apa yang akan dilihatnya nanti bukanlah anaknya. Namun sayang sekali ketika sampai di sana dan melihat tubuh itu sedang ditutup gitu, dia cuma melihat bagian tangan, dan di sana dia bisa melihat cat kuku yang sama dengan yang dia gunakan. Sonia pun kemudian berkata dia tidak sanggup melihat wajahnya, akan tetapi polisi memohon Sonia untuk tetap melakukan itu karena itu adalah hal yang perlu dilakukan demi kelancaran penyelidikan. Dan ketika Sonia melihat wajahnya, benar saja gadis itu adalah Carly Bryant. Dari penemuan tubuh itu, petugas dapat melihat bahwa Carly berjuang sekuat tenaganya untuk melawan penyerangnya. Perhiasannya rusak dan ada di atas pasir. Lalu di dekat itu juga ada sarung tangan latex yang cuma ada bagian ujungnya aja, jadi kayak sobekan. Dan dengan adanya temuan sarung tangan latex ini bisa dipastikan bahwa kejadian ini telah direncanakan karena pelakunya sudah menyiapkan sarung tangan sebelum melakukan aksinya ini.
Di tubuh Carly ini juga ditemukan 19 luka, yang mana sebagian besarnya ditemukan di bagian kepala. Polisi melakukan sejumlah upaya penyelidikan, termasuk memeriksa sejumlah rekaman CCTV di area setempat di sekitar pantai itu, dan kemudian didapatlah rekaman CCTV di mana Carly berjalan dengan dua orang laki-laki, yang satu cukup berumur dan satunya laki-laki muda, yaitu pada pukul 7:04 malam, tanggal 19 Februari. Dan seorang saksi juga mengatakan bahwa pada pukul 10 malam, dia melihat Carly berjalan dengan dua orang pria yang sama dengan yang ada di rekaman CCTV itu berjalan menuju ke pantai. Dan dia juga melihat kalau pria itu memiliki sebuah mobil berwarna biru pucat yang bertuliskan angka 24. Sebelum polisi melacak mobil itu, polisi juga melacak panggilan telepon Carly, riwayat teleponnya, dan tidak membutuhkan waktu lama bagi polisi untuk mengarahkan penyelidikan mereka kepada dua nama ini, Shane dan juga Brandon. Di dalam penyelidikan ini, polisi menemukan banyak chat yang dikirimkan kepada Carly oleh Brandon yang bersifat manipulatif. Brandon memang pada awalnya menunjukkan dirinya sebagai karakter anak laki-laki yang manis yang memiliki banyak ketertarikan kepada Carly. Namun, setelah beberapa bulan berlalu, Brandon mulai menunjukkan adanya sifat yang posesif kepada Carly, di mana dia mulai mengisolasi Carly dari teman-temannya. Dia juga mulai mengirimkan chat-chat yang kasar kepada teman-temannya Carly. Dan sifat yang manipulatif ini adalah salah satu ciri psikopat, yang mana biasanya mereka berusaha untuk mengisolasi korban agar korban itu bergantung kepada mereka dan mereka bisa memegang kendali sepenuhnya atas korban ataupun targetnya ini. Dan tak lupa Sonia juga bercerita tentang kejadian buruk yang pernah terjadi di rumahnya yang dilakukan oleh Shane. Dalam proses penyidikan ini, tim penyidik juga menemukan bahwa nomor-nomor telepon yang dimiliki oleh Brandon dan Shane ini terdaftar dengan nama dan juga alamat yang palsu. Bahkan ID ataupun tanda pengenal security yang dia berikan kepada Sonia itu juga palsu. Beberapa panggilan dari ponsel Carly kemudian berhasil dilacak ke sebuah pinggiran kota bernama Walkerville yang hanya berjarak beberapa mil jauhnya dari rumah Sonia dan Carly. Polisi pun segera memutuskan untuk datang ke rumah tersebut, dan di sana mereka menemukan sebuah mobil berwarna biru pucat yang tadinya dideskripsikan oleh orang yang di pantai itu, dan di sana juga terdapat angka 24. Di mana rumah ini ternyata adalah rumah milik seorang pria berusia 48 tahun bernama Gary Francis Newman. Dan dia adalah orang yang sama yang mengaku bahwa dirinya adalah Shane, yang tentunya bukan nama aslinya. Dan ternyatanya lagi, dia tidak memiliki anak bernama Brandon, melainkan 3 orang anak yang bahkan tidak menyadari bahwa ayah mereka memiliki sekitar 200 akun palsu untuk online yang digunakan untuk menargetkan gadis-gadis di bawah umur dan memikat mereka ke dalam situasi yang menyeramkan. Newman segera digiring ke ruang interogasi, namun beberapa petugas tetap berada di rumahnya untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan di rumahnya, di dalam laci milik Gary, terdapat ratusan kertas yang berisikan nama akun palsu lengkap dengan passwordnya. Ternyata Brandon dan Shane hanyalah 2 persona yang dibuat oleh Gary, dan ada banyak lagi nama yang dia ciptakan. Bahkan ketika polisi masuk pun ke dalam rumah itu, posisinya itu dia lagi chat ke seorang gadis di Australia Barat pakai akun Brandon. Ada target baru lagi nih, dia umur 14 tahun tuh anaknya. Jadi waktu petugas masuk dan melihat dia chat dengan anak di bawah umur itu, posisi celananya dia tuh dalam keadaan turun. Ngerti gak sih? Ngerti gak sih? Aduh, capek banget. Dalam keadaan aduh, dia umur 48 tahun loh. Doyan sama yang masih bayi, 14 tahun. Gary merupakan predator online yang telah beroperasi selama ini, dan dia menggunakan foto-foto milik orang lain, bahkan termasuk foto dari anaknya sendiri, untuk menarik gadis-gadis lugu. Kemudian di samping komputernya juga ditemukan adanya kamera milik Carly yang dia bawa di saat pesta ulang tahunnya Carly, dan di dalam kamera itu terdapat foto dia berdua sama Carly. Dan laki-laki muda yang terlihat di CCTV berjalan bersama dengan Gary dan juga Carly itu ternyata adalah anak kandung dari Gary sendiri, yang ternyata lagi banyak ternyata nih dia diminta oleh Gary untuk menyamar sebagai Brandon. Jadi mereka benar-benar peran ayah dan anak. Jadi ayah dan anak ini berperan sebagai ayah dan anak. Laki-laki ini bernama Stephen Newman, berusia 17 tahun, dan dia ya pada waktu itu berperan sebagai Brandon, tapi kita tidak pernah tahu apakah ini adalah operasi pertamanya mereka, apakah Stephen sering melakukan hal ini untuk menjebak gadis-gadis lain bersama dengan ayahnya. Lalu apakah yang sebenarnya terjadi pada hari itu? Kita masuk ke kronologi.
tanggal 19 Februari 2007 itu, ternyata Brandon pada akhirnya mengajak Carly untuk bertemu. Dia bilang, ayo dong kita ketemuan, aku bisa nih kali ini. Dan ayahku mau ngantar kita untuk main-main ke pantai, untuk kencan gitu. Jadi pada suatu hari itu, mereka pun mengatur untuk bertemu. Dan dimanapun Carly dan Brandon berkencan, di sana selalu ada Shane. Jadi mereka tuh selalu bertiga, sebagai remaja yang diawasi oleh orang dewasa gitu ya. Sekitar jam 10 malam, Brandon dan juga Shane bersama-sama dengan Carly pergi ke pantai dengan maksud ingin bermain-main di area pantai. Namun pada saat mereka sampai ke pantai tersebut, Gary mulai menggoda Carly, akan tetapi Carly yang terkejut dengan tegas menolak permintaan Gary. Di sanalah pada saat Carly membalikkan tubuhnya, di sanalah Gary memukul kepalanya, melecehkannya, serta membuang tubuhnya ke laut. Kasus ini pun mulai muncul ke permukaan, di mana publik dibuat geram dengan kasus semacam ini. Karena sebenarnya ini merupakan kasus pertama kali tentang perburuan gadis di bawah umur secara online. Dan orang-orang mulai bertanya-tanya siapakah yang dengan keji tega melakukan perbuatan seperti itu kepada anak berusia 15 tahun. Hal ini dikarenakan polisi merahasiakan identitas dari Gary dan juga anaknya. Pada bulan Oktober 2009, Gary dan anaknya mulai muncul di persidangan. Namun ternyata ada hal lain yang disampaikan oleh Gary, di mana dia mengaku bukan dialah yang menciptakan akun Brandon, dan yang chatting selama ini dengan Carly menggunakan akun Brandon itu adalah anaknya. Dia bilang kayak gitu. Dan pada saat petugas penyidik memverifikasi lagi klaim dari Gary ini, mereka memang menemukan adanya akun Brandon di komputer milik anaknya Gary. Akan tetapi anaknya ini bukanlah orang yang menciptakan akun Brandon sebenarnya, di mana dia hanyalah kaki tangan ayahnya. Nggak tahu dia apakah pernah sekali dua kali atau sering login sebagai Brandon untuk chat dengan Carly, kita juga nggak tahu, tapi ya dia bisa mengakses akun Brandon. Selama persidangan, Gary juga mencoba untuk mengalihkan perhatian penyidik dengan mengatakan bahwa dia punya penyakit OCD, dia tuh nggak suka dengan gadis-gadis di bawah umur, kenapa dia harus ngelakuin hal kayak gitu, dan dia mengklaim kalau dirinya itu hanya menganggap Carly itu sebagai seorang anak, dan apa yang terjadi di pantai itu bukanlah tanggung jawab dia, dimana dia mengatakan kalau dia pada hari itu sudah menawarkan tumpangan kepada Carly untuk pulang, akan tetapi Carly tetap ingin di pantai dan menolak tawaran dari Gary dan juga anaknya, sehingga pada waktu itu di sanalah mereka berpisah, dan Gary mengatakan dia tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Tapi bagaimana mungkin Carly menolak tawaran dari orang yang memang membuat janji dengan dia di hari itu, terutama jarak antara pantai itu dengan rumah Carly itu sekitar 80 kilo, dan itu malam hari. Akhirnya pada waktu persidangan, anaknya ini mengatakan bahwa apa yang telah dikatakan oleh Gary itu tidak benar, dan benar bahwa Gary lah yang telah melakukan penyerangan terhadap Carly. Dan dia mengatakan ini sama persis dengan kronologi tadi, ayahnya mulai merayu Carly, tapi Carly menolak, dan di sana dia melakukan pelecehan serta membuang tubuh Carly ke laut. Tapi anaknya ini mengklaim dia tidak terlibat dalam penyerangan di hari itu, di mana dia hanya berperan sebagai Brandon saja. Juri kemudian membutuhkan 2 hari penuh untuk membuat keputusan terhadap kasus ini, karena mereka sebenarnya cukup kesulitan untuk menentukan hukuman yang tepat terhadap kasus yang baru pertama kali terjadi di Australia ini. Di saat yang sama, publik juga merasa takut kalau jangan-jangan Gary ini akan dinyatakan tidak bersalah gitu. Tapi hal yang dicemaskan oleh publik tidak terjadi, di mana pada akhirnya Gary dinyatakan bersalah dengan dijatuhi hukuman seumur hidup dengan adanya pembebasan bersyarat setelah 29 tahun. Dia sudah berusaha beberapa kali untuk mengajukan banding, tapi selalu ditolak. Sementara itu, putranya dibebaskan dari segala tuduhan, namun sangat disayangkan pada tahun 2012, aku baca-baca lagi, ternyata dia juga melakukan kasus yang serupa pada saat dia berusia 22 tahun. Itu aku baca di Facebooknya Carly Ryan Foundation, dan di sana mereka menceritakan kalau anaknya Gary ini juga pada umur 22 tahun melakukan hal yang serupa dengan anaknya, di mana dia menggoda gadis di bawah umur gitu. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Sementara itu, mantan istri Gary, Christine, yang sudah 15 tahun berpisah dari Gary pada saat kejadian itu, dia mengetahui kasus ini tuh dari anak perempuannya, dan dia merasa dia sangat lega bahwa Gary ini akan segera dijebloskan ke penjara, dimana dia mengatakan 10 tahun di dalam pernikahannya bersama Gary, dia merasakan kehidupan yang sangat sengsara. Christine mengatakan bahwa Gary ini memang kecanduan konten dewasa yang melibatkan wanita-wanita muda dengan pakaian sekolah. Christine juga sangat menyayangkan tentang apa yang terjadi pada Carly dan juga ibunya Sonia, dan dia tidak bisa melakukan apapun atas hal itu selain berbelasungkawa. Sementara itu, Sonia, ibunya Carly, memutuskan untuk mengubah pengalaman yang mengerikan ini menjadi sesuatu yang bermakna yang dapat bermanfaat bagi gadis-gadis lain yang seperti Carly. Dia mengembangkan sebuah aplikasi yang dikhususkan untuk anak muda yang terjebak di dalam situasi yang berbahaya. Jadi kalau misalnya anak muda ini yang punya aplikasi ini menekan angka 1, dia akan langsung terhubung ke kontak daruratnya gitu. Kalau sekarang kayak udah banyak ya yang aplikasi di ponsel gitu, SOS
SOS gitu kan. Dan pada tahun 2010, Sonia juga mendirikan sebuah yayasan bernama Carly Ryan Foundation yang juga didirikan oleh Sonia untuk meningkatkan kesadaran atas keamanan online. Sonia juga menjadi pembicara di berbagai sekolah dasar dan sekolah menengah, di mana dia mengkampanyekan sebuah hukum yang bernama Carly's Law ataupun hukum Carly. Dan pada bulan Desember 2017, pada akhirnya sebagai hasil dari upaya Sonia, hukum Carly atau Carly's Law diberlakukan, yang artinya siapapun yang berbohong tentang usia dan identitas mereka di internet dapat dipidana secara hukum. Dan itulah akhir dari kisah menyedihkan ini. Semoga kita semua dapat lebih aware lagi, selalu waspada tentang apa yang terjadi pada anak kita, selalu periksa ponsel mereka, dan jangan pernah lengah tentang siapa yang bergaul dengan mereka, baik itu di dunia nyata maupun di dunia online, dan itu semua demi kebaikan mereka. Selamat jalan, Carly Ryan. Segitu dulu video ini, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan juga komentar positif biar aku lebih semangat lagi upload videonya. Nyalakan juga notifikasi biar kalian tahu kalau aku upload video baru, dan share ke teman-teman kalian yang suka cerita-cerita kriminal. Video ini dibuat apa yang maksud untuk menginspirasi tindak kriminal, menakuti, atau membuka aib siapapun, tetapi untuk dijadikan bahan pembelajaran pada kita semua, agar lebih waspada dalam menjaga diri sendiri maupun orang tercinta. Sampai jumpa di videoku yang lainnya. Bye!